Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian kitab Fathul Mu'in yang dilaksanakan oleh LBM PCNU Surabaya. Dan ini kedua kalinya setelah kemarin kita memulai lagi kajian Fathul Mu'in kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kehidupan dunia ini beliau adalah uswatun hasanah kita, dan nantinya di yaumil akhir syafaatnya yang kita harapkan. Para asatidal kiram, peserta kajian kitab Fathul Mu'in yang berbahagia, seperti biasanya sebelum kita mulai kajian, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada para muassis, masyayikh yang berjasa pada Nahdlatul Ulama, dan semoga apa yang nanti kita laksanakan kajian kitab Fathul Mu'in ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ismail untuk membuka kajian Fathul Mu'in ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa awladih wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa usla jami'il muassis Nahdlatul Ulama, summa khususana ila Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, summa husna jami'il hadirin, summa husna jami'il hajatina wa hajatikum. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan. Para hadirin sekalian, dalam kajian kitab Fathul Mu'in kali ini saya akan bertindak sebagai moderator, sedangkan sebagai qori dan bahis kitab Fathul Mu'in kali ini adalah Al-Ustadz Gus Jabrail, yang mana pada malam ini kita akan baca dan kaji kitab Fathul Mu'in di halaman 209, melanjutkan dari kajian kitab Fathul Mu'in sebelumnya. Untuk itu segenap waktu pembacaan kitab Fathul Mu'in kami haturkan, kami persilahkan kepada Gus Jabrail. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambihun. Yusannu likullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi
ayyan yasalama ala manil tafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bitaslimatil ula. Tambahan, imam, makmum dan munfarid disunatkan untuk niat salam dengan salam pertamanya kepada orang-orang yang berada di arah kirinya. Jadi imam, makmum dan munfarid pada taslimah ula, pada salam pertama disunatkan untuk niat salam pada orang-orang yang berada di arah kanannya. Wa an yasarihi bitaslimati saniyah, dan niat salam untuk orang-orang yang berada di arah kirinya dengan salam yang kedua. Jadi saat salam pertama assalamualaikum warahmatullah, niatkan untuk salam pada orang yang berada di arah kanan. Kemudian salam kedua, niatkan untuk salam pada orang yang berada di arah kiri. Laman di sini siapa? Mim malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Jadi tidak hanya orang. Kalau kita jamaah hanya berdua, nanti yang kiri diniatkan untuk siapa? Kan nggak ada orangnya. Jadi yang kiri ini bisa diniatkan untuk malaikah wa mu'mini jinnin wa insin, untuk malaikat dan untuk orang-orang mukmin dari golongan manusia dan jin. Jadi tidak hanya tertentu manusia saja. Wa bi ayyatihima sya'a ala man khalfahu wa amamahu wa bil ula afdalu. Kemudian niatkan salam pada orang yang berada di belakang kita dan di depan kita dengan salam yang pertama atau salam yang kedua, terserah. Kalau untuk salam pada orang di depan dan untuk orang di belakang, boleh diniatkan di salam pertama, boleh diniatkan di salam yang kedua. Cuman wabil ula afdolu, ketika diniatkan di dalam salam yang pertama itu jauh lebih utama. Walil ma'mumi ayyan yarradda alal imami bi ayyi salamaihi sya'a in kana khalfahu. Kemudian disunatkan bagi makmum untuk menjawab salamnya imam dengan salam yang pertama atau salam yang kedua, terserah. Jika makmum berada di belakang imam. Jadi kalau makmum ada di belakang imam, maka dia boleh niat menjawab salamnya imam di salam yang pertama atau salam yang kedua. Wa bisaniyati ingkana an yaminihi, dan niat menjawab salamnya imam tadi, jika makmum berada di arah kanannya, maka niatnya di salam yang kedua. Kalau makmum berada di arah kanannya imam, maka dia niat menjawab salamnya imam ketika salam yang kedua. Wabil ula ingkana an yasarihi, dan menjawab salamnya imam di salam yang pertama jika makmum berada di sebelah kirinya imam. Kalau makmum berada di sebelah kiri, berarti dia menjawab salamnya imam diniatkan di salam yang pertama. Wa yusannu ayyan ya ba'dul ma'mumin ar-radda ala ba'din. Bagi sebagian makmum disunatkan untuk menjawab salam dari sebagian yang lain. Fayan wiyahu man ala yaminil musallimi bitaslimati saniyati wa man ala yasarihi bil ula. Maka disunatkan bagi sebagian makmum untuk menjawab salamnya musallim yang berada di sebelah kanan dengan salam yang kedua. Kemudian untuk orang yang berada di sebelah kiri ini dijawab dengan salam yang pertama. Waman khalfahu wa amamahu bi ayyatihi masya'a. Dan untuk makmum yang berada di belakang dan di depan dijawab salamnya terserah, mau saat salam yang pertama atau saat salam yang kedua. Wabil ula aula. Namun menjawab salam diniatkan pada salam yang pertama itu lebih utama. Far'un yusannu niyatul khuruji minas sholati bitaslimatil ula khurujan minal khilafi fi wujubiha. Beberapa masalah disunatkan niat keluar dari sholat, atau istilahnya kalau di dalam bab haji umroh niat tahallul, niat keluar dari sholat pada salam yang pertama.
Kesunatan ini dikarenakan keluar dari perdebatan ulama tentang wajibnya niat keluar dari sholat. Wa ayyudrija as-salama. Kemudian kesunatan yang kedua, musolli disunatkan untuk mempercepat salamnya. Kalau di dalam syarahnya wala yamuddahu fama yaf'aluhul muballihun mimmaddihi khilaful aula. Jadi disunatkan untuk mempercepat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak baik. Justru yang sunnah adalah cepat. Yudrija ayyusri abihi wala yamuddahu. Wa ayyabtadi'ahu mustaqbilan biwajihi al-qiblah. Kesunatan selanjutnya, musolli hendaklah mengawali salamnya dengan menghadap kiblat. Jadi setelah kita baca tasahud, sholawat, selesai, kemudian salam hadap ke kanan. Setelah salam hadap ke kanan, jangan langsung salam ke kiri. Berhenti dulu sejenak, arahkan pandangan ke arah kiblat. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi, menghadap kiblat, baru assalamualaikum warahmatullahi. Itu sunnahnya. Wa yusallimal ma'mumu ba'da taslimatayil imami. Kesunatan selanjutnya, makmum hendaklah memulai salamnya setelah salam kedua dari imam. Jadi saat imam sudah selesai salam keduanya, baru makmum memulai salam. Wa rabi'a asyaraha tartibun baina arkaniha al-mutaqaddimati kama dzukira. Rukun yang ke-14 dari rukun-rukunnya sholat adalah tartib. Tartib artinya mengerjakan sesuai dengan urutannya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Fa in ta'ammadal ikhlala bitartibi bitaqdimi ruknin fi'liyin ka'an sajada qabla ruku'i batalat sholatuhu. Jika musolli sengaja merusak urutan dari rukun-rukun sholat yang sudah dijelaskan, misalkan mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li. Contoh, dia sujud sebelum melakukan ruku, ini dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Jadi siapapun yang musolli, entah itu imam atau munfarid, atau kalau makmum tidak mungkin, jadi imam atau munfarid, jika dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tartibul arkan, seperti mendahulukan sujud sebelum ruku, maka batal sholatnya dengan catatan itu dilakukan dengan sengaja. Amma taqdimur ruknil qauliyyi fala yadurru illa salama. Kalau mendahulukan rukun qauli pada rukun qauli, maka tidak membatalkan sholat kecuali jika itu berupa salam. Jadi tasahud, sholawat ditekek setelah salam dulu baru tasawuf sholawat, ini bisa batal jika disengaja. Wat tartibu baina sunani kasurati ba'dal fatihati. Sedangkan tartib di antara sunnah-sunnahnya sholat, seperti membaca surat setelah fatihah, membaca doa setelah tasahud dan sholawat, syartun lil i'tidadi bisunniyatiha. Itu syarat untuk keabsahan kita mendapatkan kesunatan dari sunnah-sunnah tersebut. Jadi kalau misalkan kita mendahulukan surat baru kemudian baca Fatihah, maka surat yang kita baca sebelum Fatihah ini tidak kita dapatkan kesunatannya. Walau saha ghairu ma'mumin fit tartibi bitarki ruknin ka'an sajada qabla ruku'i aw raka'a qabla al-Fatihati la ghama fa'alahu hatta ya'tiya bil matruki. Seandainya selain makmum, berarti imam dan munfarid, ini lupa dengan meninggalkan satu rukun. Contoh, dia sujud sebelum ruku atau ruku sebelum membaca Fatihah, maka apa yang ia lakukan itu tidak dianggap sampai dia mengerjakan rukun yang tertinggal tadi. Jadi misalkan ada imam atau ada munfarid, dia tidak membaca Fatihah, lupa membaca Fatihah kemudian ruku, maka ruku dan seterusnya itu tidak dianggap sah kecuali saat dia mendatangkan Fatihah yang tertinggal tadi. Fa in tadzakkara qabla bulughi mislihi atabihi.
Jika dia ingat ada Fatihah yang tertinggal di rakaat pertama, dia ingat sebelum berdiri di rakaat kedua, maka langsung kembali berdiri dan membaca Fatihah karena belum sampai pada rukun yang menyerupainya. Wa illa fasayati bayanuhu. Kalau dia ingatnya itu sudah sampai pada rukun semisalnya, ya maka keterangannya akan dijelaskan nanti. Au syakka huwa ay ghairul ma'mumi fi ruknin hal fa'ala amla ka'an syakka roki'an hal qara al-fatihata au sajidan hal roka'a awi tadala ata bihi wujuban ingkana syakku qabla fi'li mislihi. Atau ghairul ma'mum, imam dan munfarid ini ragu pada suatu rukun, apakah saya sudah membaca Fatihah atau belum. Kalau di dalam kitabnya dicontohkan apakah saat ruku dia itu sudah membaca Fatihah atau belum. Atau saat sujud dia ragu, apakah saya ini tadi sudah ruku atau sudah i'tidal. Atabihi fauron wujuban, maka langsung dia saat sujud tadi ragu akan ruku, ya langsung kembali ruku atau kembali i'tidal. Ingkana syakku qabla fi'li misli, tapi jika keraguannya ini sebelum dia melakukan rukun yang serupa atau yang sama. Kalau lupa Fatihah di rakaat pertama, ingatnya saat dia sujud yang pertama, maka langsung berdiri membaca Fatihah kemudian baru rukuk dan seterusnya. Ai mithlil masykuki fihi min rakaatin ukhra. Maksudnya sebelum dia melakukan rukun yang serupa dari rakaat lain. Wa illa ay wa illam yatadzakkar hatta fa'ala mislahu fi rakaatin ukhra adza'ahu an matrukihi wala ghama bainahuma. Jika dia itu ingatnya setelah melakukan rukun yang serupa di dalam rakaat lain, maka apa yang ia lakukan pada rakaat lain tersebut mencukupi yang sudah tertinggal, namun yang sebelum-sebelumnya dianggap tidak sah. Misalkan begini, ada orang pada rakaat pertama dia lupa ruku, ingatnya di rakaat kedua saat ruku, maka apa yang ia lakukan di rakaat pertama semuanya itu tidak sah kecuali setelah dia melakukan yang tertinggal tadi, setelah ruku tadi. Baru setelah ruku kemudian i'tidal itu disahkan semua. Walahu ma bainahuma hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahallahu. Semua permasalahan ini jika musolli ghairul makmum tadi mengetahui persis mana rukun yang tertinggal. Seperti yang dicontohkan tadi, dalam keadaan sujud dia ingat belum ruku atau ragu belum ruku. Jadi kan sudah jelas yang tertinggal itu sudah jelas persisnya. Wa mahallahu, dan ingat tempatnya, apakah di rakaat pertama atau di rakaat kedua dan seterusnya. Fa in jahila ainahu wa jawaza annahu niyatu au takbiratul ikhrami batalat sholatuhu. Jika dia tidak tahu persis apa rukun yang ia tinggal, kemudian dia membayangkan atau dia berangan-angan yang tertinggal adalah niat atau takbiratul ikhram, maka seketika batal sholatnya dan tidak disyaratkan lamanya pemisah dan lewatnya rukun. Jadi begitu dia tahu ada rukun yang tertinggal, kemudian dia beranggapan bahwa rukun yang tertinggal itu adalah niat atau takbiratul ikhram, maka seketika itu juga batal. Tidak ada syarat tulu faslin wala mudi ruknin. Berbeda dengan saat kita ragu. Kita ragu apakah sudah niat, apakah sudah takbiratul ikhram, itu baru batal saat tulu faslin. Saat keraguan kita itu kira-kira mencapai pemisah yang lama, baru batal. Tapi kalau dia sudah tahu ada rukun yang tertinggal dan dia mengira yang tertinggal adalah niat atau takbiratul ihram, maka langsung batal. Beda. Au annahu salamu yusallimu wa in talal faslu alal aujah. Atau dia mengira bahwa yang tertinggal adalah salam, ya maka langsung salam meskipun pemisahnya lama. Ini prakteknya kalau di dalam i'anah, orang setelah tasahud akhir, setelah sholawat dia ngelamun, meneng suwe ngelamun. Mari ngono keilingan, lho aku durung salam, yo langsung salam meskipun pemisahnya panjang, karena as-suku tutawil itu la yadurru. Au annahu ghairuhuma akhadha bil aswa'i wa bana ala ma fa'alahu.
atau dia mengira bahwa yang tertinggal itu selain niat takbiratul ihram dan salam, maka diambil yang lebih ihtiyat, yang lebih hati-hati menurut dia, kemudian melanjutkan sholatnya. Misalkan dia ragu apakah yang saya tinggalkan ini 2 sujud atau hanya 1 sujud, maka ya diambil yang paling aswa, yakni yang dia tinggalkan 2 sujud. Wa tadarokal baqi min sholatihi au syakka atabihi qabla fi'li mislihi wa illa adza'ahu wa tadarokal baqi min sholatihi. Jadi kemudian dia boleh melanjutkan rukun-rukun yang tersisa dari sholatnya. Setelah melakukan rukun yang tertinggal, kemudian dia boleh meneruskan. Kalau ingatnya itu di rokaat yang selainnya, maka ya menambah 1 rokaat karena rokaat sebelumnya sudah lagho atau tidak dianggap. Na'am illam yakunil mithlu minas sholati ka sujudi tilawatin lam yudzihu. Ya memang benar demikian. Namun jika rukun yang serupa itu tidak termasuk bagian dari sholat seperti sujud tilawah, maka tidak dianggap. Misalkan begini, pada rokaat pertama saya lupa tidak melakukan sujud terakhir. Kemudian pada rokaat kedua saya berdiri, setelah membaca Fatihah saya membaca surat Iqra wasjud waqtarib, kemudian saya sujud tilawah. Lah sujud tilawah ini kan berarti kan misluhu, sesuatu yang menyerupai rukun yang saya tinggalkan, yakni sujud terakhir pada rokaat pertama. Lah ini sujud tilawah ini tidak bisa dianggap melunasi sujud pada rokaat terakhir pada rokaat pertama yang saya tinggalkan. Kenapa? Karena sujud tilawah ini bukan bagian dari sholat. Amma makmumun alima au syakka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi annahu tarakal fatihata fayaqra'uha wa yas'a khalfahu. Jika ada makmum, dia tahu persis atau ragu sebelum rukuk dan setelah rukuknya imam, dia tahu persis atau ragu bahwa dia meninggalkan Fatihah, yo maka dibaca Fatihahnya kemudian menyusul imam setelahnya. Jadi imamnya sudah rukuk, makmumnya belum rukuk, dia ragu-ragu atau yakin belum membaca Fatihah, yo maka selesaikan dulu Fatihahnya, jangan tergesa-gesa mengikuti imam. Diselesaikan dulu Fatihahnya, baru kemudian menyusul imam, rukuk, iktidal dan seterusnya. Wa ba'da ruku'ihima lam ya'ud ilal qiyami li qiraatihi al-Fatihata bal yattabi'u imamahu wa yusalli rak'atan ba'da salamil imam. Jika makmum tadi ingat dia belum membaca Fatihah, tapi setelah rukuk, imamnya rukuk, dia juga sudah rukuk, dia baru ingat, loh saya tadi belum baca Fatihah, maka tidak perlu kembali berdiri untuk membaca Fatihah, justru berbahaya. Maka ya langsung aja ikut dengan imam, nanti setelah salamnya imam tinggal sampean tambahi 1 rakaat. Far'un sunnaduhu lu sholatin binasyatin ilahuna wallahu alam bisawab. Terima kasih atas pembacaan kitab Fathul Mu'in tadi. Selanjutnya saya persilahkan mungkin dari para syahid sekalian, dari yang dibaca dan dibahas tadi, kiranya ada yang belum dipahami atau ada kemuskilan, kami persilahkan. Dan kita seperti biasa kita bagi session ini, yang pertama kita bahas, kita kaji yang terkait dengan materi yang telah dibaca oleh Qori tadi. Untuk session selanjutnya kita akan kaji, bahas waqi'ah yang terjadi. Mungkin ada pertanyaan yang muncul, ada problematika di masyarakat yang perlu kita cari jawaban dari sumber kitab-kitab kuning atau turos yang ada. Monggo, saya persilahkan. Silakan Ustadz Mukhtar. Terima kasih pimpinan. Pertama, masalah furu'un yusannu niyatul khuruj, itu di dalamnya fatat husaniyah
Itu insya Allah yang benar lala sawab fatat sunnah. Qauluhu furu'un itu banyak di kitab-kitab itu fatat hutsaniyah. Itu insya Allah lala sawab yang benar itu fatat sunnah. Yang benar insya Allah itu. Kalau fatat hutsaniyah rancau itu nanti pemahamannya. Ini pimpinan yang perlu saya tanyakan, itu tadi cuma koreksi sama semua ya, fatat hutsaniyah semua ya. Nggih. Ya, silakan. Furu'un, qauluhu furu'un 178. Halaman 178 qauluhu furu'un. Itu qauluhu furu'un khamsatun yusannu niyatul khurud minas shalah bit taslimatil ula ai indab tidaiha fa inna wa qablaha batalat sholatuhu au ma'atsaniyah au asna'il ula fatat sunnah, bukan fatat saniyah. Entah kalau di Beirutnya enggak guys. Saniyah. Lala sawab yang benar itu fatat sunnah kalau menurut saya. Di Busrol Karim. Jadi begini. Di Busrol Karim dan di Ustaz Mukhtar, jadi yang Anda sampaikan, jenengan sampaikan itu diangkat saja sebagai as'ilah, sebagai pertanyaan ya. Apakah benar kemudian redaksi yang ada itu di Fathul Mu'in atau di ananya? Di ananya itu fatat hutsaniyah. Oh iya. Kalau dipahami fatat hutsaniyah itu rancau. Iya. Ini perlu kita sepakati dulu. Iya. Itu Karena tapi ini bukan kan, pertanyaan. Pertanyaan ini. Saya tawarkan kan. Karena tadi itu pemahaman dari Ustadz Mukhtar terkait dengan Syarah Fathul Mu'in kitab I'anah. Ada redaksi yang dikoreksi oleh beliau. Tetapi ini kan kita kajiannya Fathul Mu'in. Jadi apakah perlu itu diangkat sebagai sebuah pertanyaan atau cukup hanya sebagai satu pendapat dari Ustadz Mukhtar, ada koreksi lah, tidak perlu kita lanjutkan, nanti tinggal silakan dikaji ya, apakah memang koreksi itu benar atau salah. Tetapi kalau dari Syekhul Kalam di atas itu jelas fatat sunnah yang benar. Baik, oke. Karena itu yusannu di atasnya. Selanjutnya saya silakan pada pertanyaannya dari Ustadz Mukhtar. Iya, yang inti. Ini Gus, pertanyaannya ini sederhana kok pertanyaannya. Di sini dikatakan lawa ajaza'ahu an matrukihi walawa ma bainahuma hadza walawa ma bainahuma. Faktanya lawa ma bainahuma ini yang tidak terhitung adalah semisal rukuk yang ditinggalkan, antara semisal rukuk yang ditinggalkan dengan semisal rukuk yang dikerjakan. Tetapi faktanya kalau yang kita tinggalkan adalah rukuk, ya kan? Yang kita tinggalkan adalah rukuk, lalu kemudian kita menginjak kepada rakaat yang kedua, ketika rukuk kita ingat, ini berarti kan rukuk semisalnya kan? Loh, kenapa kok berdirinya Fatihahnya juga gak dihitung? Padahal itu dihitung rakaat itu sudah. Jadi kenapa redaksi sini mengatakan walau ma bainahuma? Kalau walau ma bainahuma berarti Fatihahnya tidak dihitung, berdirinya juga tidak dihitung. Mungkin apa buatan? Ya. Loh, walau ma bainahuma. Ya, jadi coba sampai lihat tafsirnya ini, tafsirnya. Diselesaikan dulu pertanyaannya, nanti biarkan Bahis nanti menjawab atau nanti kita lempar kepada musyawirin. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan berdasarkan pada kalimat walau bainahuma ya, ada kemuskilan. Apakah itu kemudian berarti tidak dihitung sebagai rakaat termasuk juga bacaan Fatihahnya, kan begitu ya? Apakah seperti itu? Nah, ini sebuah pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan pada Bahis Gus Japroil menanggapi dan menjawabnya. Jadi kan sebenarnya yang dibacakan Ustadz Mukhtar tadi sudah cukup. Walahu ma bainahuma ailam yuksab ma atabihi minal arkan bainal matruki awil maskuki fihi wa bainal mislil ladzi atabihi min raqatin ukhra.
di antara rukun yang tertinggal sampai rukun yang serupa. Misalkan di rakaat pertama kita lupa tidak ruku, berarti kan Fatihahnya kan sudah. Ingatnya di rakaat kedua saat ruku, berarti antara ruku pada rakaat pertama sampai ruku rakaat kedua ini lahu. Berdirinya boten, karena bukan termasuk di antara itu sebelum matruk, bukan di antara. Makanya yang lahu itu hanya bainal matruk wa bainal misli. Yang lahu yang tidak dianggap itu antara yang tertinggal ruku pada rakaat pertama dan ruku pada rakaat kedua itu lahu. Berarti Fatihah pada rakaat pertama ini enggak lahu, karena itu bukan baina, itu qobla. Ya. Jadi bainahuma itu antara rukuk yang pertama dengan rukuk yang kedua, kan begitu Gus nggih. Sedangkan Fatihah yang di rakaat pertama tidak lahu karena bukan rukuk yang pertama dan rukuk yang kedua, di mana tadi lupa itu kan ya. Monggo mungkin untuk lebih mempertajam pembahasan dan menemukan pemahaman yang sama, saya persilahkan pada asatid yang lain untuk menanggapi pertanyaan dari Ustadz Mukhtar maupun jawaban ataupun pemahaman dari Gus Jabrail. Silahkan. Ya betul, berarti titik iskalnya memang, titik iskalnya ini kan di kata bainahuma. Yang dimaksud bainahuma itu apa isinya? Batasannya dari mana sampai mana? Sementara ini kalau menurut Gus Jabrail, bainahuma ya kalau kita lupa yang masalah mulai dari ruku itu, maka pada ruku selanjutnya antara ruku yang pertama di rakaat pertama dengan ruku yang kedua, di antara itu yang lagho, yang tidak dianggap. Sedangkan sebelum ruku pertama itu tetap dianggap. Gitu. Sehingga rakaat pertama konsekuensinya tetap dianggap Gus nggih. Begitu. Fatihahnya. Ya. Yang lain monggo. Sebentar, saya tanya dulu. Yang maksud Anda ini Fatihah di rakaat kedua? Oh, itu tidak dianggap, ya kan ya? Kalau begitu mungkin sama pemahamannya dengan sama kalau begitu. Jadi begini, tadi pemahaman kita akan soal Ustadz Mukhtar ini, yang lagho oleh Ustadz Mukhtar ini termasuk bacaan Fatihah di rakaat pertama kita pahami begitu. Tetapi ketika barusan yang disampaikan, ternyata beliau pemahamannya saya kira sama dengan Gus Jabrail. Yang lagho itu adalah bacaan ataupun fi'liyah dari ruku yang ditinggal di rakaat pertama. Termasuk juga di situ adalah suratul Fatihah yang dibaca di rakaat kedua itu nggak dianggap. Monggo Gus Jabrail mungkin bisa mempertegas jawabannya. Kan tadi sudah saya jelaskan. Yang lahu itu adalah bainal matruk awil maskuk. Fatihah dari rakaat yang kedua. Kalau Fatihah dari rakaat yang pertama masuk, karena bukan termasuk baina itu. Sebentar, saya jelaskan dulu. Misalkan begini, A, B, C, dan D. Di antara B dan D itu yang masuk mana? C, A masuk apa tidak? Enggak, lah sama. Di antara rukuk yang pertama yang tertinggal, rukuk pada rakaat pertama yang tertinggal sampai rakaat kedua, rukuk pada rakaat kedua itu di antaranya mana?
Ya rukuk pada rakaat pertama, kemudian iktidal, sujud, akhirih. Kalau sebelumnya tidak masuk, sama kayak A sampai D tadi, di antara B dan D ya cuma C, nggak ada A. Ya, coba apa perbedaannya pemahamannya dengan Ustadz Mukhtar kalau begitu ya? Tadi Ustadz Mukhtar juga menyatakan setelah matruk yaitu rukuk di rakaat pertama itu lago, termasuk juga bacaan suratul Fatihah. Ini sama persis dengan yang disampaikan oleh Gus Jabrail di rakaat kedua. Iya, sama begitu kan? Ya silahkan. Iya. Fatihah kedua, iya tidak terhitung. Iya. Iya, iya. Ya, 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 terus, ya, 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 teruskan, ya, jangan tanya paham atau enggak. Nanti pertanyaan jadi berubah, bukan pertanyaan tentang Fatihah, pertanyaan tentang paham atau enggak. Silakan lanjutkan saja. Ya, ya. Hmm. Ya. Ya, Coba saya pimpinan. perjelas sebentar. Tolong Ustadz Ali. Makanya saya jelaskan pertanyaannya, biar kemudian kita bisa fokus pembahasannya. Ya, tadi pemahaman pertanyaan itu dikira soal Fatihah yang pertama. Selesai ya, ternyata bukan itu, tetapi Fatihah yang kedua. Kalau merujuk pada lafadz lagho bainahuma itu bisa diartikan Fatihah di rakaat kedua itu tidak dianggap. Iya, tidak dianggap. Tetapi ada kelanjutan yang menjadikan Ustadz Mukhtar ini muskil. Tapi kemudian faktanya ketika sudah melaksanakan rukuk di rakaat kedua itu dihitung satu rakaat, yang itu otomatis Fatihahnya sah. Itu pemahaman Ustadz Mukhtar. Karena mungkin ini dipahami ketika rakaat itu dianggap itu include di sana semua rukun yang ada di dalam rakaat itu sah. Itu ya kan begitu ya. Maka seakan-akan ada kontradiktif di sini. Dari kalimat lagho bainahuma itu menafikan Fatihah yang rakaat kedua itu tidak dianggap. Tetapi di keterangan selanjutnya ketika sudah melaksanakan rukuk yang kedua itu sudah cukup dan dianggap satu rakaat. Nah, ini kemuskilannya. Ya, silakan Ustaz Farabi. Gantian Ustaz Farabi. Ya. Kalau Fatihahnya menurut jenengan Ustaz Farabi ikut rakaat yang pertama. Oh begitu. Jadi begini, kesimpulannya adalah kenapa tetap dianggap satu rakaat praktek dalam pelaksanaan rakaat yang kedua tadi. Ya, kenapa dihitung satu rakaat? Karena bukan merujuk pada Fatihah yang kedua.
persis dengan kalimat tadi, la bainahuma, memang Fatihah kedua itu tidak dianggap, tetapi yang dianggap adalah Fatihah yang pertama, sehingga kemudian ini bisa dihitung satu rakaat karena sudah memenuhi rukun dalam satu rakaat. Ada Fatihahnya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya. Artinya tidak terjadi kontradiktif. Begitu. Pimpinan. Ya, sebentar. Kita cari pendapat yang lain mungkin. Ustadz Saya Saifuddin. kira kalau pemahaman semuanya sama ya. Cuma bedanya tadi kalau menurut saya itu 2 rakaat dihitung satu gitu aja. 2 rakaat dihitung satu gitu. Karena apa? Konslet katanya Pak Robi tadi. 2 rakaat dihitung satu. Bisa satu itu kan kalau lengkap. Kalau belum lengkap ya belum satu namanya. Jadi sama dengan yang disampaikan Ustadz Farobi tadi. Sama saja, cuma Dan istilahnya Anda 2 dihitung satu gitu aja. menyimpulkan bahwasanya praktek tersebut itu berarti 2 rakaat yang satu rukuknya hilang, kan itu dihitung 1 rakaat. Karena 1 rakaat itu sudah terpenuhi seluruh rukun-rukun yang ada, dan begitu. Dan yang saya tambahkan lagi ya, balik lagi ke tadi, antara rukuk yang pertama yang ditinggalkan tadi dengan sampai rukuk yang kedua itu tidak diperlukan lagi, karena cukup untuk 1 rakaat saja bisa pakai Fatihah yang pertama. Begitu Ustadz Mukhtar. Bisa dipahami? Ya. Berarti ya bisa ya. Pimpinan. Benar ya? Kalau Iya, bisa dikatakan. Ya, bisa begitu. Jadi Pak, jadi paham ya? Paham? Oh ya, berarti kita sama-sama paham. kalau istilahnya Pak Muhtar Bahari itu, jadi Ya. kalau sudah cerai itu kan duda ya. Duda itu hilang kalau kawin lagi, sama dengan itu. Sebentar, mohon maaf. 2 rakaat jadi 1. Sebentar, mohon maaf. Ini saya pertegas. Ini pertanyaan lain atau gimana ini? Saya kira cukup ya untuk pertanyaan Ustadz Mukhtar. Cukup ya. Boleh ya. Silakan dibaca ibaratnya. Silakan dibaca. Lah iya disebutkan ada kalimat penambal tadi itu di mana? Oh, Anda menuntut ibaratnya. Menuntut ibaratnya dari Ustadz Farobi. Baik, apakah yang disampaikan tadi, pemahaman tadi, ini menurut Ustadz Mukhtar, adakah ibarat pendukungnya pemahaman tersebut? Monggo. Ya, saya kira begini Ustadz Mukhtar, dari redaksi di Fathul Mu'in itu sudah cukup menjelaskan hal itu. Tidak dibutuhkan ibarat yang lain. Karena dari redaksi lagho bainahuma itu berarti memang yang dianggap itu yang di luar dari bainahuma tadi, dan itu bisa memenuhi satu rukun, satu rakaat. Saya kira selesai itu. Monggo Ustadz Ismail, apa ini? wa illam yatadhakkar hatta fa'ala mislahu fi riwayatin ukhra
ajaza'ahu an matrukihi wala ghama bainahuma. Coba itu lebih jelas lagi. Jadi artinya begini, wa illa ini apa orang ini bainahuma. Kalau bainahumanya ini kembalinya apa matruk dengan matkuk atau sampai ke lari-lari ke Fatihah? Ya, baik. Saya kira bisa dibilang ini pertanyaan baru ya, atau pengembangan dari pertanyaan yang pertama. Tapi pertanyaan pertama sudah terjawab. Ya, saya kira mungkin bisa diperjelas lagi pemahaman dari kalimat atabihi fauron wujuban ingkana asyaku qabla ila akhiri. Monggo, Gus. Jadi ini sama sebenarnya seperti keterangan tadi, nyambung di ausyakka atabihi walau usaha ghairu ma'mumin bitarki ruknin ausyakka atabihi. Ini Fathul Mu'innya saja yang saya baca. Atabihi ingkana qabla fi'li mislihi. Kalau selain makmum itu lupa meninggalkan rukun atau ragu, maka dia langsung melakukan rukun yang tertinggal jika belum sampai pada rukun semisalnya atau rukun yang serupa di rokaat yang lain. Contoh misalkan rokaat pertama dia meninggalkan rukuk atau ragu, tapi ingatnya itu saat dia iktidal di rokaat pertama, maka ya langsung rukuk. Wa illa, lah kalau dia itu ingatnya setelah atau pada saat dia sampai di rukun yang serupa, maka rukun yang serupa itu bisa mengesahkan rukuk yang tertinggal, sehingga rukun-rukun yang berada di antara yang tertinggal dan yang serupa dibatalkan karena baru sah tadi. Misalkan begini, rokaat pertama rukuknya ketinggalan, baru ingat di rokaat kedua saat rukuk, maka ya sahnya itu baru saat rukuk di rokaat kedua. Yang sebelumnya antara rokaat kedua dan rokaat pertama, di antara rukuk keduanya itu tidak sah, kan ngoten. Baina ruku'ain, ya. Saya tertarik dari tadi Qori menggambarkan kalau tidak salah wala yamudda taslimata ini tidak boleh memanjangkan dua salam. Tadi Qori kok menggambarkan bahkan mencontohkan yang dipanjangkan itu bacaannya apa jarak antara salam pertama dan yang kedua. Kalau digambarkan assalamualaikum warahmatullah itu tadi dikatakan tidak boleh. Pemahamannya tidak boleh memanjangkan bacaan salam.
Apa kira-kira bukan itu yang dimaksud? Apa mungkin begini yang dimaksud itu tidak boleh memanjangkan antara salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian diam sampai 1 menit, baru Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua. Ini tolong dipertimbangkan. Apa benar pemahamannya bahwa tidak sebaiknya memanjangkan salam itu bukan dalam lafadz salamnya. Artinya kalau memang dia qori dan fasih dan memang bawaannya bacaan nyantai, ya memang begitulah. Assalamualaikum warahmatullah, itu kan panjang. Tadi dikatakan bahwa itu tidak boleh, mestinya Assalamualaikum warahmatullah, begitu yang saya tangkap. Padahal menurut saya pemahamannya bukan itu. Pemahamannya adalah jangan sampai antara salam pertama dengan salam yang kedua itu terlalu panjang jarak antara 2 salam. Itu ya, itu satu. Yang kedua, biar sekalian, dikatakan dalam kitab ini tadi bahwa sebaiknya membaca surah itu setelah Fatihah, surat-surat tambahan, surat-surat pendek ya. Maka tidak dianggap, bahkan tidak disunahkan membaca surat pendek dulu baru kemudian Fatihah. Nah, kita tanya sekarang, mengapa dalam takbir dan rakaat pertama bukan Fatihah yang dianjurkan, malah iftitah? Itu bahkan bukan surat, iftitah itu doa mendahului Fatihah. Padahal dalam konteks secara umum Fatihah itu diutamakan. Fatihah dulu selesai baru Qul ya ayyuhal kafirun, baru yang surat-surat lain. Kan tidak boleh mendahului Qul ya ayyuhal kafirun terus Fatihah. Konteksnya benar memang di rakaat-rakaat kedua, ketiga, keempat memang Fatihah harus didahulukan. Mengapa di rakaat pertama orang-orang yang sholat itu Fatihah malah di nomor 2-kan, di nomor 1-kan adalah doa iftitah? Kok sepertinya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan kesunahan di sini. Di kitab itu kan tadi sudah diungkapkan, saya sudah mengakui benar. Jadi memang seharusnya Fatihah dulu baru lanjut surat pendek. Tapi di rakaat pertama tidak, surat pendek tidak ada, bahkan doa kabira walhamdulillahi katsira baru Fatihah. Apa ini? Bagaimana memahaminya ini? Terima kasih. Ya, disimpulkan pertanyaannya 2 ya. Satu soal memanjangkan salam, itu pengertiannya seperti apa. Yang kedua adalah soal bacaan sebelum Fatihah, berdasar pada tadi keterangan bukan baca surat dulu tapi Fatihah dulu. Saya kira itu, Gus. Terima kasih untuk waktunya Bapak Moderator. Dari 2 pertanyaan ini saya kira yang cukup menarik adalah pertanyaan pertama. Jadi untuk pertanyaan pertama ini kan saya ambilkan dari anahnya. Wa ayyudrija salama ay wa yusannu ayyudrijahu ayyusri abihi wa la yamuddahu. Disunatkan. Yang perlu digarisbawahi adalah ini hanya sunnah. Saya tidak bilang tidak boleh. Disunatkan untuk mempercepat salamnya, bukan dipanjangkan. Ini kalau menurut saya adalah bacaannya. Sebab yang terpraktek di luar sana itu biasanya dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu dipanjangkan salamnya. Bukan kok jarak antara salam pertama dan salam kedua. Lah yang sunnah, saya katakan seperti itu boleh, tapi yang sunnah itu dipercepat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Justru seperti itu yang bagus, itu yang sunnah. Jadi kalau menurut saya kata yamudahu itu bacaan salamnya, bukan jarak antara kedua salam. Tapi itu hanya sunnah, sehingga kalau ada imam yang nyantai seperti tadi itu tidak masalah, hanya tidak mendapatkan kesunatan. Untuk pertanyaan yang kedua itu saya kira sebenarnya konteksnya di dalam tartib antara sunnah dan sunnah. Jadi sama sekali tidak menyinggung antara Fatihah. Ini misalkan kalau di dalam sarannya kan dicontohkan apa tadi, surah ba'dal Fatihah wa du'a ba'dat tasahu was sholah. Jadi kalau tartib di antara sunan seperti surat setelah Fatihah, kemudian doa setelah tasawuf dan sholat, itu syartun lil iktidadi bihi, itu adalah syarat disahkan atau syarat mendapatkan kesunatan. Ini adalah tartibu baina sunan ai ba'diha ma'abadin kadu'a il iftitahi ma'at ta'awudhi. Kalau di dalamnya ananya begitu. Jadi misalkan setelah Allahu Akbar, ini kan ada 2 kesunatan yang tartib. Pertama membaca ta'awud, kedua membaca doa iftitah. Kalau dibalik
langsung membaca doa iftitah tanpa ta'awud, maka yo ini berakibat lil i'tida di bisunnati ya, maka kesunahannya itu nanti tidak akan didapatkan. Atau dia setelah takbir langsung di antara apa tadi, di antara doa, di antara tasawuf, doa baca tasawuf wa sholati, doa setelah tasawuf dan sholat. Jadi ini bukan intinya pada intinya itu bukan antara rukun dan sunnah, tapi ini tartib baina sunan. Jadi tidak seperti yang sampean gambarkan tadi. Kalau tadi kan surat dan Fatihah, bukan, tapi ini antara surat dan iftitah, misalkan seperti itu. Jadi dia baca surat sebelum membaca iftitah misalkan, atau baca iftitah sebelum membaca ta'awud. Ini tartibul baina sunan, bukan tartib baina sunan wal arkan. Sekian. Baik, sedikit saya simpulkan mungkin ya. Untuk yang salam tadi yang dimaksud adalah memang bacaannya disunnahkan untuk dipercepat, bukan dilambatkan. Assalamualaikum warahmatullah, itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah bacaannya itu jangan lambat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, itu clear. Jadi memang redaksinya bunyinya seperti itu. Nah, itu sunnahnya begitu. Oke, kalau ini belum clear berarti kita bahas ada pertanyaan susulan atau ingin kejelasan. Batasannya berarti ya, batasannya lambat itu seperti apa? Gitu, Kak. Ya. Kalau yang dipahami seperti itu, ini rujukan ibaratnya nggak ada. Ibaratnya menyatakan ini soal bacaan. Itu soal bacaannya yang tidak boleh diperlambat. Bukan soal jarak antara salam pertama dengan salam kedua. Jadi clear. Bacaan. Ada bacaan di situ, gitu sih. Iya, memanjangkan salam bacaan, tidak ada menyinggung salam kedua. Jadi pemahaman ya. Oke, gitu. Jadi begini, ada pemahaman lain dari Ustadz Imam Syafi'i bahwasanya redaksi sini itu bukan bacaan salam, tapi adalah pemisahnya antara salam pertama dengan salam kedua ini tidak boleh panjang. Nah, ini ada pemahaman berbeda dari Ustadz Imam Syafi'i ini. Saya kira saya kembalikan ke musyawirin untuk soal pertama ini, soal memanjangkan salam. Ini apakah seperti yang disampaikan oleh Qori Bais tadi terkait dengan bacaan salam, ataukah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Syafi'i tadi terkait dengan pemisah atau jarak antara salam pertama dengan salam kedua? Monggo silahkan. Nih. Redaksinya memang bunyinya ayyamudas salam, dan itu bisa diinterpretasikan atau diartikan, dimaknai memanjangkan menurut Ustadz Imam Syafi'i, memanjangkan jarak antara salam pertama dengan salam kedua, baina salama ini. Oke. Monggo Ustadz Saifuddin. Ustadz Farabi dulu, monggo.
Ya begini, menurut Ustadz Farabi, kalau soal apa namanya yang dimaksud ayat rija salam itu bacaannya, tetapi beliau mencoba menangkap kegelisahan dari Ustadz Haji Imam Syafi'i ini, karena praktek di masyarakat banyak masyarakat itu memang dalam melafadzkan salam itu ya bisa dibilang mungkin agak panjang lah, katakanlah begitu, sehingga kemudian kalau ini divonis khilaful aula tidak sunnah gitu, itu kok kurang enak gitu, sehingga kemudian Ustadz Haji Imam Syafi'i ini mencoba memberi solusi dengan memberi pemahaman lain. Ini bukan soal mempanjangkan bacaan, tetapi soal jarak antara salam pertama dengan salam kedua. Solusi dari Ustadz Farabi mungkin tidak perlu dipahami ini soal jarak antara salam pertama dengan salam kedua, tetapi kita pastikan dulu aja batasannya memanjangkan bacaan itu seperti apa. Kalau ternyata kemudian nggak harus pendek-pendek banget seperti Assalamualaikum warahmatullahi, tapi kemudian yang dicontohkan tadi Ustadz Farabi ya, Assalamualaikum warahmatullahi, ini masih tergolong tidak memperpanjang bacaan salam, sehingga tidak perlu kemudian untuk melihat fenomena di masyarakat cara baca salamnya itu seperti itu, kita kemudian bergeser pemahaman dari yang asalnya ini soal memperpanjang bacaan menjadi soal jarak pemisah antara salam satu dan salam kedua. Saya kira mungkin begitu ya, kita fokuskan. Ya monggo kalau ada ibarat. Pimpinan saya. Jadi ini ada referensi dalam, tadi kan sudah saya lihat, ternyata kesunatan ini berdasarkan hadis dari Kanjeng Nabi. Saya ambilkan dari kitab Faidul Qadir. Ada hadis seperti ini, hadfus salami sunnatun, hadfus salami ayil isra'u bihi wa adamu madi sunnatun. Qala Ibnul Athiri fin nihayah maknahu la yamuddu wala la yumaddu wala yu'rabu bal yuskanu akhiruhu. Makna hadfus salam adalah tidak dibaca mat dan tidak perlu dirobi, tapi disukun akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan warahmatullahi, jangan gitu. Ini mengindikasikan bahwa memang ya muda itu adalah bacaannya, bukan jarak antara kedua salam. Ini ibarat yang menjelaskan bahwasanya itu bacaan, karena ternyata ada pembahasan soal sukunnya, berhentinya akhir salam itu tidak perlu kemudian didohirkan i'rabnya, ya assalamualaikum warahmatullahi, tidak perlu, ataupun dipanjangkan mat akhir itu ya assalamualaikum warahmatullahi, tidak perlu. Nah, itu berarti kan pembahasan soal bacaan, bukan soal fasal pemisah antara salam satu dan yang kedua. Monggo Ustaz Syafuddin. Pimpinan. Ya, ini ada takbir dulu. Jadi kalau kita memang baca-baca di kitab lain, memang yang dimaksud memanjangkan ini adalah teks salamnya, lafaz salamnya ya. Misalnya dalam kitab Majmu' ya, Bismillahirrahmanirrahim, far'un yustahabbu ayudrija lafdotas salam. Jadi memang lafadznya. Ya. Cukup saya kira untuk masalah apakah ini fasal antara salam dan apakah bacaan. Kita fokus ke lainnya, yaitu soal ukuran panjangnya, panjang pendeknya. Apa perlu ditambah? Tidak perlulah, karena kan sudah sangat soreh lafdon itu kan, lafadznya kan ya. Ya, dan di dalamnya sudah ada di dalamnya itu wa yusannu ayyudrijahu ayyusri abihi wala yamuddahu fima ini ya, fama yaf'alul muballighun mimma bihi khilaful aula, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Farabi tadi. Lalu kemudian wa ayyab tadi'ahu wa yusannu ayyab tadi'as salam ay al-awwal wa tsani. Jadi memang kalau menghadap kiblat itu hitungannya bukan termasuk redaksi cepat mualahnya, bukan,
tetapi lafdhatus salamnya soreh tadi itu sudah. Ya, Makanya dikatakan di sini menghadap kiblatnya itu di dalam awal salam pertama dan juga dalam salam yang kedua, begitu loh. Itu Ya. sudah menunjukkan bahwasanya yang dimaksud bukan muwalah lafadznya, tapi yang dimaksud adalah dzatiyah lafadznya itu sendiri, begitu. clear ya, saya kira sore itu ibarat dari Ustadz Safuddin tadi, ada kalimat lafadz. Sekali lagi kita fokus ke ini, kalau memang mau dilanjut pembahasan soal memanjangkan salam adalah ukuran dikategorikan panjang atau pendek itu seperti apa. Mungkin ada ibarat atau kembali ke uruf. Kalau nggak ada ibarat, monggo Gus Jabrail mungkin bisa kasih. Kalau kita pahami dari tekstualnya, bahasanya kan ya muda. Kalau di dalam tajwid itu kan mat itu berarti 2 alif atau lebih, ya kan? Berarti kalau kita bacanya itu cuma 2 alif, ini apa masuk dalam kategori mat yang terlalu panjang? Saya kira mboten. Yang terlalu panjang itu jika sudah lebih dari 2, yakni 3 sampai seterusnya, ada yang sampai 7 itu kan. Jadi kalau cuma assalamualaikum warahmatullah, cuma 2 alif saja itu tidak dianggap sebagai yamudahu. Yamudahu itu ukurannya kalau sudah lebih dari 2 alif. Itu menurut saya. Sama dalam bab-bab tajwid itu. Jadi beliau menjawab ukurannya ya kembali kepada kaidah tajwidnya. Kalau di situ ada mat, nah itu kategori mat apa dan berapa harokat kan gitu nih. Berapa harokat panjangnya. Lebih dari itu berarti sudah tidak masuk kesunahan yang ada di sini. Begitu, monggo. Ya, ya ini ya tadi disampaikan ini kan menitik tekankan kepada kalimat ayamudda tadi. Ada kata-kata mat kemudian dirujukkan kepada tajawid. Ini salah satu alternatif jawaban. Mungkin ada yang lain monggo. Memang nggak ada ibarat yang jelas soal panjang pendeknya ini. Saya kira ya memang perlu kita bahas, tapi berangkat dari yang pertama sunnah. Kemudian kalau memang terjadi pemanjangan itu hukumnya khilaful aula gitu loh. Memang ya diukur bagaimana. Di sini disampaikan mubalighun itu berarti ya bukan seperti saya, Pak. Agak nganyeng itu. Di sini agak nganyeng, mubalighun agak nganyeng, benar kan? Sampai assalamualaikum warahmatullah. Itu agak nganyeng. Lah bahasa sekarang itu agak ale. Lah ale ya, iya. Lah batas nganyeng ya itu sudah nganyeng itu. Sudah gitu sudah nganyeng itu. Wong di sini sudah jelas memang pertama hukumnya sunnah. Kemudian kalau memang terjadi seperti itu, fama yaf'aluhu al-mubalighuna min mudhihi khilafal ula. Khilafal ula itu hukum yang paling rendah sudah. Ukuran ya kita bisa ya kembali Ustaz Muhtar, hurufnya itu bagaimana? Wadi kocek panjangnya gitu, huruf itu. Terima kasih. Ya, artinya jenengan menjawab ada keterangan soal mubalighun itu sudah dikategorikan keluar dari kesunahan. Lah, maka ukurannya bagaimana? Ya praktek mubalighun itu kan ngoten nggih. Yang menurut jenengan ya nganyeng. Jadi
Ya, ya artinya sampean kan menyangka bahasanya tetap tidak bisa dipastikan ukurannya kalau monggo mungkin ada ibarat atau monggo sebelum kita monggo Ustaz Farabi. Kalau enggak redaksinya pakai pola Pak. iya, itu faedahnya. Itu faedahnya. Tapi kalau itu jadikan ukuran repot. Karena makmum di perumahan dengan makmum di pasar beda. Kalau perumahan panjang nggak nyalip mungkin, tapi kalau di pasar itu keburu jualan, nah itu kan, ya. Saya kira gimana? Nggak, saya kira kita fokus pada bacaannya aja, gitu. Berarti intinya adalah lebih cepat lebih baik ya. Ya, ya. Nah, ya, intinya soal salam ini lebih cepat lebih baik, gitu aja. Ya saya kira kita akhiri aja untuk pembahasan salam ini karena kalau lihat ibarat yang ada tetap tidak bisa mengukur secara pasti ukuran panjang pendeknya. Seringkali kemudian kita kalau seperti itu lari kepada hurufnya. Cukup. Selanjutnya sudah jam 10 ya? Sudah jam 10 seperti ada pertanyaan waqiah satu mungkin sebelum kita akhiri. Ada. Monggo Ustaz Ali Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan karena ini adalah suasana sudah mendekati Idul Kurban, di mana
ada suatu kejadian tentang masalah pembelian sapi secara kolektif, Ustaz. Secara kolektif. Katakanlah iuran yang ada di masjid atau di musola itu 2.500.000. Bentar. Harga sapi itu harga sapi itu sekitar harga 20 juta. Bentar. Kan berarti kan tidak nutur, Ustaz. Kemudian ada salah satu dermawan dia mengatakan, wis sapi itu saya yang beli. Yang menjadi pertanyaan saya, si dermawan itu tanpa harus memberitahu kepada para mudhahi tersebut secara kolektif itu, Ustaz. Lah, apakah ini diperbolehkan modelnya seperti itu atau tidak? Kenapa kemudian saya bertanya seperti ini? Karena dalam satu kasus yang lain, katakanlah bab zakat, ya, bab zakat. Itu ketika ada seorang mau menzakati seseorang yang sudah mukallaf, itu kan tidak sah tanpa dia minta izin dulu, istidzan. Lah, apakah kasus-kasus seperti ini kemudian orang tersebut karena dia kaya kemudian ingin beramal tanpa harus diketahui oleh si para mudhahi, kemudian datang ke kandang, kekurangannya saya tutup, gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga, Ustaz, katakanlah apa yang ditetapkan oleh musola, iuran itu 3 juta misalnya, 3 juta. Tahu-tahu daripada jamaah ini ada yang membayar 2 juta atau 25 juta. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian sapi itu disesuaikan dengan uang yang masuk atau justru iuran itu harus sama semua seperti itu, Ustaz? Karena memang ini ada kasus, ada sebuah katakanlah yang mengkolektifkan para mudhahi, mereka karena ini ada yang 3 juta, kemudian ada yang 25, ada yang 2 juta, daripada tidak ada yang kurban di musola tersebut, di tempat tersebut, kemudian ya sudah kita beli, apa kata panitia, intinya seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ali. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan arisan kurban sapi, ya kan ya? Dimana prakteknya ini beberapa mudhahi atau orang yang mau berkurban ini sepakat untuk membeli sapi yang dikelola atau ada panitianya dari masjid, ya, masjid setempat begitu. Timbul kasus di mana iuran yang terkumpulkan itu, ya, ternyata kurang untuk membeli 1 ekor sapi. Lalu kemudian ada satu orang yang bersedia untuk mencukupi kekurangan tersebut, sehingga kemudian sampai bisa membeli 1 ekor sapi. Muncul pertanyaan dari Ustadz Ali, apakah yang dilakukan orang tersebut yang mencukupi kekurangannya uang untuk beli sapi itu dibenarkan? Apakah perlu izin pada mereka yang sudah iuran untuk membeli sapi itu tapi uangnya kurang? Satu itu, ya. Terus satu dulu aja Ustaz Ali, ya, nanti yang kedua bisa nyusul karena kayaknya juga agak ruwet ini pertanyaannya. Jadi mudahnya untuk pertanyaan pertama itu kan saya simpulkan, apakah berkorban atas nama orang lain itu perlu izinnya, begitu ya? Apakah berkorban atas nama orang lain? Kalau menambah kekurangan saja dia tidak berkorban atas nama orang lain, itu apa yang dipermasalahkan? Ya, jadi begini, ini beliau ini menganalogikan, menyamakan dengan zakat, di mana ada orang yang wajib zakat, kan zakat fitrah katakanlah, ya. Kemudian ada orang lain, entah itu familinya atau apa, membayar zakatnya orang ini kan tidak bisa.
harus ada izin dulu dari yang wajib zakat itu. Nah, itu dari situ apakah kemudian ini sebenarnya harus jelas juga urunan sapi ini apakah ini katakanlah 7 orang ya, 7 orang ini sudah iuran satu uang sekian uang, kemudian nyampe 20 juta tadi ya, dikirain ini sudah terpenuhi, ngoten lho. 7 orang ini sudah dikirain sudah terpenuhi dengan terkumpul 20 juta itu, atau 21 lah sehingga nanti hitungannya mudah ya, 3 jutaan ya, 21 juta. Ternyata sapinya harganya di atas 21 juta, 25 juta. Lah datanglah orang ini orang ke-8 berarti ya, datanglah orang ini yang kemudian sudah saya tambahin kekurangannya biar bisa beli sapi. Lah apakah ini boleh? Gitu. Nah ini kan kata saya tadi ruwet. Ini mudohinya enggak tahu juga, enggak tahu. Mudohinya yang orang 7 itu enggak tahu, dikirain sudah cukup. Nah, panitia bingung, ini uangnya enggak cukup. Nah, ada orang kaya dengar, wis gak usah bilang yang sudah iuran kurban, wis tak tambahin aja. Itu. Apakah ini kemudian korban sapi ini bisa benar kurbannya jadi orang 8 lah katakanlah gitu, ataukah kemudian ini juga dikategorikan sama seperti zakat tadi? Ya nggak boleh ini tiba-tiba masuk nyelonong saja, harus ada kesepakatan atau pemberitahuan kepada yang 7 tadi yang sudah iuran. Ya. Monggo Ustaz Ismail, monggo Ustaz Ismail. Beribadah kurban, ya boleh. Itu zaman sementara gitu. Ustaz Mukhtar monggo. Hiwala itu kan dalam konteks hiwala, ya doman. Ya kesimpulannya adalah Ustadz Ali dari pertanyaan tersebut itu tidak perlu izin pada para mutohi, tetapi kalau memang itu sudah 7 ya tadi Ustadz Ismail ya. Sebentar saya simpulkan jawaban dulu, jangan disangka dulu. Simpulan jawaban sebentar. Jawabannya sementara kalau kita ambil kesamaan jawaban Anda dengan Ustaz Mukhtar itu sama-sama tidak perlu izin. Satu, tidak perlu izin. Kalau dari Ustaz Ismail mengatakan dan juga si orang kaya tadi yang nambahin itu tidak terkategori sebagai orang yang berkurban. Itu. Tambahan dari Ustaz Mukhtar adalah tidak bisa disamakan dengan yang zakat tadi. Kalau zakat itu ada dasarnya. Apa itu? Karena memang asal kewajibannya pada si orang tua, si anak tersebut. Sehingga kemudian kalau ada orang nyelonong bayar zakatnya anak tersebut, tidak bisa, wong itu wajibnya orang tua. Asal kewajibannya begitu. Nah, ini pun juga wajib, bukan masalah sunnah. Itu kalau dari Ustadz Mukhtar. Monggo nambahin. Jadi karena ini dibawa dianalogikan dengan zakat, maka saya akan sedikit mencoba menampilkan berkorban atas nama orang lain. Jadi kalau di dalam I'anatul Thalibin ada
bahasa seperti ini. Wala yudhi ahadun an ghairihi bila idnihi fil hayyi. Tidak diperbolehkan seorang berkorban atas nama orang lain tanpa seizinnya ketika dia masih hidup. Wala wabila isoihi fil mayyiti, dan tanpa wasiat ketika orang tersebut sudah meninggal. Fa in fa'ala walau jahilan lam yaqo anhu wala anil mubashir. Ini yang bahaya. Jika dia tetap memaksa atau dia enggak tahu, maka kurbannya tidak sah, baik untuk orang yang ia wakili atau untuk dirinya sendiri. Berarti menjadi sodako, bukan menjadi korban. Kembali pada masalah, kalau memang orang dermawan tadi itu dianggap sebagai orang yang berkorban atas nama 7 orang tadi, maka perlu izin. Kalau tidak dianggap demikian, maka tidak perlu izin. Seperti itu, Ustaz Ali. Oke, maksud yang tidak demikian itu pripun Gus niku Gus? Kan yang pasti nggih, yang pasti dermawan itu pun paham bahwa sapi itu untuk kurban, sehingga untuk menutupi kekurangannya wis saya yang nutup. Cuma beliaunya menyampaikan wis ndak usah dikasih tahu orang siapa para mudhahin niku yang kolektif niku. Nggih. Langge menambah untuk berkurban kan ngoten niku. Oh, begini. Langge. Enggak. Nggih. Ustadz Ali mungkin bisa diperjelas. Orang yang menambahkan ini, menambah uang ini, apakah dia itu ingin juga dijadikan bagian dari mudhohi, atau dia sekedar untuk bersedekah, ya biar orang yang 7 tadi tetap bisa berkurban sapi. Itu. Gimana itu? Jadi yang pasti orang yang dermawannya itu, orang yang dermawan tersebut sudah paham bahwa sapi yang akan dibeli itu adalah untuk orang-orang yang berkurban, akan tetapi kurang, Ustaz. Nah, kemudian dia mengejoki atau menutupi kekurangan tersebut. Lah, kemudian yang timbul pertanyaan dari saya adalah apa yang ditanyakan pada kesempatan ini. Kenapa kemudian saya bertanya seperti ini? Termasuk diantaranya masalah zakat. Itu ketika ada seorang yang sudah mukallaf kemudian dizakati tanpa izinnya, itu kan tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua termasuk takbir niki. Takbir yang dibaca jenengan niki loh. Bahwa niat berkurban untuk seseorang tanpa izin itu kan tidak boleh. Kan ngoten. Apakah kemudian apa yang dilakukan orang yang dermawan imbasnya itu sama? Kan seperti itu, Ustaz. Ini intinya adalah menutupi kekurangan untuk kurban, kan ngoten. Ya, bisa dipahami bahasanya tadi kan Ustaz Gus Jabrail menyampaikan tidak bisa kemudian orang mengeluarkan dana untuk kurban bagi orang lain tanpa seizin orang lain tersebut, kan begitu. Nah, ini ada praktek, ada orang berkurban 7 orang untuk beli sapi tapi kurang. Apa nggak bisa dikatakan sama dengan ibarat tadi, kalau dia kemudian tiba-tiba saja menambal kekurangan itu tanpa izin, tanpa tahu para mudhohi, bukankah itu berarti sama dengan dia memberi uang untuk berkurban untuk orang lain
tanpa izin, kan begitu maksudnya Ustaz Ali. Kemiskilannya di situ. Atas nama 7 orang tapi tidak bisa kurban orang tersebut 7 karena uangnya kurang. Kalau dengan ditambahin ini kan bisa menjadikan jadi kurban. Apa bukan disamakan dengan berarti dia memberi uang untuk orang yang mau berkurban? Sehingga kemudian kalau di ibarat Ustaz Jabrail tadi, ini bisa dikategorikan dia mengkurbankan orang lain tanpa seizin. Bukan itu pertanyaannya, jadi tidak usah di. Ya. Lah ya muskilnya kan begini, 7 orang ini nggak bisa berkurban karena uangnya kurang. Iya monggo. Itu bukan jawaban, itu solusi. Itu solusi. Saya pertanyaannya, apakah harus izin dulu? Nah, karena kalau menurut ibaratnya Gus Jabrail, itu tidak bisa ujuk-ujuk orang kemudian mengeluarkan uang untuk berkurban bagi orang lain. Dia harus izin dulu, Gus, kan ngoten. Pimpinan, kok nggak usah izin gimana itu? Saya membantu Sail saja. Tadi kan seumpama kurban atas nama si A seumpama tanpa izin si A kan tidak boleh, harus izinnya. Kan ini kan sama, tanpa dia tambah kan nggak bisa kurban. Sama dengan tadi. Seandainya dia tidak ditoroki orang lain, kan tidak bisa kurban juga kan sama, apa bedanya? Ya, artinya Anda sepakat harus izin kalau begitu. Ya tentunya, karena tanpa dia nggak dapat sapi, walaupun sapinya kurus. Ya, ini yang dimaksud gitu. Sail begitu. Monggo, Ustaz Mukhtar. Iya, sama saja gini ya. Pokoknya saya ini korbannya si A. Nah, dengan saja ini untuk orang yang 7 tadi kan sama saja. Ini saya beli sapi untuk si A, ini saya tambah untuk orang 7 tadi, kan sama saja. Loh, jadi, tanpa dia maksudnya begini, korban tidak ada. Maaf, gitu. Pertanyaannya sudah clear, jawabannya sudah ada, takbir yang mendukung jawaban yang belum ada. Takbirnya kalau ada nggak apa-apa. Takbir yang mendukung jawaban itu yang. Ya. Kalau memang titik tekannya pada atas nama saja gitu, nah, mungkin bisa dijawab kemudian seperti tadi, bahasanya tidak perlu izin karena tidak ada kesertaan atas nama bagi dermawan tersebut, kan begitu. Ya jelasnya atas nama itu, jelasnya atas nama itu, atas nama orang 7 tadi, atas nama orang yang urutan tadi, iya sama dengan tadi, atas nama si A sama. Iya, tapi disangga tadi meskipun sudah 7 tidak bisa berkurban karena kurang uangnya. Walaupun monggo ibaratnya sekarang, monggo ibaratnya. Nggih, monggo. Terus korelasinya dengan persoalan ini?
Ini bukan minta saya kira begini. Kita kembalikan ke Sail saja ya. Kita kembalikan Sail. Apakah prakteknya ini ya mungkin Sail bisa memperjelas. Apakah prakteknya ini uangnya sebenarnya cukup untuk beli sapi, tapi maunya yang besar, ataukah prakteknya uangnya ini tidak cukup untuk beli sapi, tidak cukup gitu. Monggo Sail, monggo Sail. Jadi akan seperti ini. Di pas saya cek, halo Ustadz, ini mau tanya, ini kan masjid dapat uang segini karena orang dermawan ini melihat sapinya kecil, mau ditambah, itu mau ditambah. Jadi bukan masalah dekahnya, bukan, tetapi justru orang ini mau bersedekah kan seperti itu. Enggak, bukan, yang anunya Ustaz, yang dermawan orang lain seperti itu. Ketika melihat sapi itu ini kurang sip kalau ditaruh masjid, tambah yang agak besar, saya yang nambah berapapun seperti itu Ustaz. Akhirnya kalau mau berbicara solusi kan seperti itu Ustaz. Karena kami melihat takbir yang pernah kami tahu seperti yang dibaca oleh Gus Jabroil, wis nggak usah repot-repot, kalau memang itu mau dipaksakan sampaikan kepada orang tersebut, oke saja, tapi sampean harus kasih tahu kepada orang-orang 7 itu bahwa ini harganya sekian ditambahi oleh si A, begitu kan Ustaz. Karena saya pribadi kalau mau ngambil apa yang telah dijawab oleh sebagian teman-teman, ini saya tidak berani kan seperti itu Ustaz, tanpa adanya takbir atau tanpa adanya dalil seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa kalau tidak, prosesnya seperti ini saja. Ini kalau memang orang itu betul-betul dermawan, sampaikan, beli saja sapi tersebut, kemudian jual kepada panitia dengan harga yang dimiliki oleh panitia, digitukan. Ini solusinya seperti ini. Cuma kalau tanpa izin yang kemudian menjadi pertanyaan saya seperti itu. Nah, artinya Anda tidak butuh solusi, sudah punya solusi kan gitu. Ya, yang maksud saya dibutuhkan kalau jawaban atas pertanyaan apa perlu izin atau enggak kan gitu. Kalau solusinya lebih cerdas. Suruh beli. Ya. Tapi ternyata redaksi soalnya atau yang disampaikan ini cukup. Kalau cukup, ini mungkin ya, ibarat dari Ustadz Farabi tadi masuk kan, bahasanya tidak merubah kemudian status daripada kurban tersebut, dan itu menjadi sodako saja kan, Pimpinan, ini bukan masalah dekah. Melihat situasi kampungnya banyak yang miskin, akhirnya orang yang dermawan itu kasihan. Tuku sing kuru-kuru wong akeh tak tambah yae, Cok. Rame-rame kan gitu. Enggak, ini apanya Sail ini, kok tahu di situ banyak orang miskin ini. Ya. Saya kira clear ya, bahasanya tidak perlu izin karena ini tidak merubah status kurban dari yang ada tadi, sudah cukup masalahnya, dengan uang itu sudah cukup. Itu apa gini aja itu, ulima ridohu itu apa diperhitungkan itu Pak? Saya kira itu jelas setuju itu yang sudah tanpa izin gak apa-apa, alhamdulillah ya. Gitu. Jadi masalah itu kalau kemudian uangnya tidak cukup untuk beli sapi, ini apa perlu izin atau enggak. Tapi karena pertanyaannya bukan itu, biar cepat selesai, ya jadi jawabannya adalah tidak perlu izin. Karena memang sudah terpenuhi untuk beli satu sapi. Dan tidak bisa kemudian disamakan dengan takbir yang disampaikan oleh Ustadz Jabroil tadi. Itu konteksnya adalah
memberi kurban pada orang lain, membayar kurban untuk orang lain. Nah ini kan enggak, orang lain yang 7 tadi sudah terpenuhi, sudah berkorban, tidak bisa kemudian uang tambahan itu dikategorikan uang untuk kurban. Saya kira cukup, nggih? Cukup. Soal kedua. Iya. Oke, cukup. Oke, jelas ya bahasanya ini sudah di luar konteks kurban tambahan tadi itu. Oke, untuk soal kedua, Ustadz Ali. Saudhiyah, tapi ada sodako masuk untuk bisa ya sodako masuk untuk bisa beli sapi yang lebih besar itu. Dan untuk sodako itu kan nggak perlu izin. Anda kalau mau sodakoin saya nggak perlu izin. Iya kan, ini kan bagaikan orang sodako kepada orang 7 tadi untuk tambahan biar besar, dan itu nggak perlu izin kalau sodako. Bisa dipraktekkan, Anda sodako saya nggak perlu izin saya. Seperti itu. Baik, soal yang kedua Ustadz Ali, kita lupa itu jadinya. Atau cukup ya? Saya kira cukup ya. Soal kedua disimpan untuk pertemuan kajian selanjutnya. Saya kira cukup, Ustadz Farabi, cukup nggih? Cukup, alhamdulillah untuk kajian kitab Fathul Mu'in kali ini kita bisa laksanakan dengan baik, dan alhamdulillah kita sampai ujung kajian. Saya kira saya ingin sampaikan terima kasih atas fasilitasi jenengan semua yang telah ikut kajian kitab Fathul Mu'in LBM BCNU Surabaya. Saya akhiri dari saya dan juga mewakili Ustaz Gus Jabroil. Bila mana ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup kita mohon pada Gus Abdi Turab. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadiri fi kulli zamanin wa makan ma man shalla alaih. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa azwajana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa dhair. Allahumma barik fi ta'limina wa ta'allumina wa amwalina wa dhurriyyatina ya hayyu ya ali ya mali ya ma'i ya wafi ya honi ya wali wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.